Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bagian yang ke-18. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang yang menyucikan diri. Hari ini pengkajian kita terkait dengan bab wudu. Wudu artinya itu taharah atau bersuci, menyucikan diri, atau bisa juga disebut dengan bab tazkiyah, upaya penyucian, tazkiyatun nafs, upaya penyucian diri. Lagi-lagi bab wudu ini akan saya bagi kepada 5 bagian, yaitu wudu secara syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat, dan sir. Langsung saja kita kepada wudu syariat. Wudu secara syariat itu rukunnya ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat menyapu sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki, yang keenam tertib atau berurutan. Yang pertama niat. Jikalau yang diucapkan atau dilapaskan itu hukumnya sunat, seperti nawaitul wudu liraf'il hadasil asgari fardalillahi ta'ala. Atau juga di dalam tasawuf ada niat yang lain, nawaitul wudu bihaqqi nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu juga memadai karena itu hanya sunat. Yang wajibnya niat itu bukan di lisan tetapi dengan hati. Kalau menurut Imam Nawawi, beliau mengatakan hakikat niat itu sebenarnya niat itu adalah iradatu minallah. Sebenarnya itu kehendak daripada Allah atau kehendak Allah, itu niat. Yaitu iradat Allah pada alam lahut, sebenarnya asalnya begitu, pada martabat alam lahut. Alam lahut ini alam ketuhanan, atau disebut juga namanya itu sirrul khafi, rahasia yang tersembunyi. Apa itu rahasia yang tersembunyi? Yaitu hakikat zat pada setiap yang wujud. Nah, jadi itu adalah keadaan zat yang ada pada setiap yang wujud pada diri kita. Itu kalau di diri kita, hakikat zat itu di dalam tubuh kita ini ada yang namanya fuad. Fuad itu seperti, kalau yang sering kita lihat seperti ikan, itu ada biasanya yang kayak gelembung yang begini, yang di dalam gelembung itu ada ruang kosong. Nah, di situ itu untuk yang di diri kita, rahasia zat atau yang hakikat yang terbit dari sana, itu tadi niat, itu yang disebut alam lahut atau sirul khafi. Dari sana kemudian turun dia kepada alam sir kita atau kepada rahasia kita. Yang turunnya itu dia menjadi azam, atau orang bilang biasanya cita-cita. Yang azam ini kemudian melengkapi dia kepada hati kita beserta dengan memperbuatnya.
Jadi kasdu syai muqtarinan bi fi'lihi, mengkasap sesuatu beserta dengan memperbuatnya, itu niat. Makanya innamal a'malu binniyah, sesungguhnya setiap amal itu beserta dengan niatnya. Jadi kalau kita mengatakan itu barengan. Jadi dengan pekerjaannya barengan, tetapi kalau tidak barengan dengan pekerjaan itu namanya azam, cita-cita. Jadi niat itu di dalam hati, mengkasap, mengingini dengan barengan. Biasanya kalau tata cara berwudu itu pada ketika niat itu di awal, pada ketika awal pekerjaan yang pertama di dalam wudu, pada ketika membasuh muka, di situ memasang niat, di situ meletakkan niat itu. Tetapi bagi orang pemula, tetapi bagi yang sudah mencapai tingkatan pengkajiannya selesai, lebih sempurna lagi, itu sebenarnya ada tata cara yang lebih mudah. Tapi ini nanti akan kita kupas masalah niat atau mukaranah niat, barang apa yang dibarangkan dengan pekerjaan. Itu sebenarnya ada 4. Ada yang namanya mukaranah urifiyah, ada mukaranah tausiyah, ada bastiyah, ada lagi yang satu majzubiyah. Majzubiyah. Majzub. Tapi ini nanti akan kita kupas di dalam bab niat salat, di dalam takbiratul ihram atau mukaranah salat, mukaranah niat. Kemudian yang kedua membasuh muka, dari mulai tumbuh rambut di atas sampai ke bawah dagu yang terlihat, sampai ini yang yang ada kecil ini di sini sampai sini. Bagian itu yang yang dialiri air, mengalirkan air ke seluruh muka. Kalau ada jenggot seperti saya ini, kalau dia itu tipis maka wajib dibasahkan semua sampai ke dalam. Tetapi kalau dia tebal, biar luarnya saja tidak mengapa. Itu membasuh muka. Dan membasuh muka itu jangan sampai yang begini. Nah, ini kalau dilepas, ini air yang di sini ini mustakmal, sedangkan di sini ada dia lubang cekungan, tidak kena, tetapi kena dari yang kedua, berarti wajah kita ini teraliri air yang mustakmal. Jadi itu tidak sah. Jadi yang bagusnya, yang tepatnya itu pada ketika begini, jangan dilepas, diusap, jangan dilepas. Itu sudah teraliri semua. Beda halnya airnya banyak, langsung kena semua, bisa. Tapi kalau airnya sedikit, tidak banyak, lebih baik itu, lebih amannya jangan dilepaskan sampai teraliri semua. Kemudian yang kedua baru sunat 3 kali membasuh muka. Yang pertama sesudah semua teraliri atau kena air, baru yang keduanya sunat. Tetapi kalau yang pertama belum, berarti dibantu yang kedua, berarti yang kedua ini masih belum sunat. Makanya disuruh 3 kali itu supaya benar-benar semua muka terkena air. Kemudian membasuh tangan sampai siku. Biasanya begini. Biasanya begitu. Pada intinya semua harus teraliri sampai sini. Lewat daripada siku, lewatkan. Yang ketiga, menyapu sebagian kepala. Tentunya kepala ini yang disapu itu rambut, tetapi yang bagian kepala. Jadi menyapunya itu boleh yang di kiri,
boleh yang di kanan, boleh di depan, boleh di belakang, tetapi bukan yang keluar, yang di area kepala, boleh di sini. Kalau wanita seandainya yang jauh keluar di sini bukan rambutnya tetapi yang area kepala. Jadi menyapu itu hanya dengan air dicelupkan, diusap, bukan dibasahi seperti membasuh. Kemudian seterusnya telinga itu hukumnya sunat, tapi biasanya kita tinggal. Begini caranya, ditusuk di sini, diputar terus ke bawah begini. Nah, ditusuk, diputar ke bawah begini. Begitu supaya semuanya. Nah, begitu telinga. Supaya semuanya dapat kena air wudhu. Kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Itu mudah saja sampai mata kaki ini. Nah, yang ada dua ini apa ini? Yang biji. Lewatkan segini sudah sah. Kemudian yang terakhir yaitu berurutan atau tertib. Jadi tidak bisa yang tangan dulu baru muka atau sesudah muka langsung ke sebagian kepala. Ya bisa, tertib berurutan. Kemudian berdoa itu sunat. Tidak berlama-lama, kita langsung kepada wudhu secara tarikat tazkiyatul kalbi, upaya penyucian hati. Kenapa saya tidak merincikan pembatalnya wudhu ini atau sunat-sunatnya? Karena memang sudah banyak dari ulama-ulama kita, dan saya pun meyakini bahwasanya anda yang mendengarkan ini sudah paham betul tentang wudhu secara zahir, secara syariat ini. Makanya saya secara garis besarnya saja, wudhu secara tarikat itu adalah upaya penyucian hati kita. Kemarin saya katakan lorong hati itu ada 3: mata, telinga, dan mulut. Upaya penyucian hati lewat lorong ini, kalau memandang dengan mata, lewat mata, itu mata kita itu memandang kepada mushaf Quran. Itu mata supaya ada berefek di hati, sering-sering memandang mushaf Quran. Kalau telinga itu sering mendengar ayat-ayat, atau sering mendengar tausiah, atau sering mendengar salawat. Itu dia akan menutrisi kepada hati kita sehingga hati itu menjadi sehat, kalbun salim. Kemudian yang mulut, lorong ini bisa dengan memperbanyak berzikir, mengucap zikir, memperbanyak salawat, memperbanyak membaca la ilaha illallah, membaca subhanallah, membaca Allahu akbar, dan lain sebagainya, atau wiridan. Yang lebih lagi, lebih yang untuk kita itu supaya ada terus menerus memasukkan hati kita itu nutrisi, itu kita mengamalkan bacaan salawat jangan kurang dari 300 dalam sehari semalam. Aksirus salah, Nabi menyuruh kita perbanyak salawat. Memperbanyak salawat itu ulama kita menyatakan bahwasanya jangan kurang dari 300 dalam sehari semalam. Itu yang supaya hati kita itu jangan sampai tidak masuk nutrisi. Jadi kalau bagi mereka yang ingin menempuh jalur kewalian, biasanya itu banyak membaca salawat.
karena dengan banyak membaca salawat di sini ini bisa menjadikan seseorang itu akan mendapat bimbingan daripada syekh murabbi mursyid atau bimbingan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jalannya lewat salawat. Jadi sebenarnya salawat ini luar biasa. Sebenarnya salah satu keuntungan daripada umatnya baginda Nabi besar Muhammad ini dengan adanya salawat. Salawat ini sebagai pengganti daripada Rasulullah. Makanya salawat ini adalah syekh murabbi mursyid untuk kita yang tidak tidak sejaman dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ada meninggalkan salawat. Jadi salawat ini semakna dengan Rasulullah supaya kita itu ada bimbingan batin, supaya ada untuk yang mengarahkan kita. Terlebih lagi kalau salawatnya itu salawat yang mukhatab itu. Yang mukhatab itu yang diarahkan. Wassalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadi qalat hilati adrikni. Itu minta arahkan. Pegang tangan saya ya Rasulullah. Qalat hilati adrikni. Sungguh sangat sedikit daya upaya saya. Qalat hilati. Sungguh sedikit daya saya. Adrikni sehingga engkau yang mendapatkan saya. Adrikni atau ajarkan saya. Arahkan saya. Tuh. Pelihara diri saya. Gitu. Jadi ada terkhusus, tetapi tidak mesti yang itu yang bisa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, bisa juga yang penting salawat dibaca supaya kita itu hidup di dalam mengarungi kehidupan ini ada pembimbing yang mengarahkan kita ke jalan kebaikan sehingga hati kita itu condong kepada kebaikan. Seumpama jika kita mendengar seseorang yang menggibah dan kita berada di sana, kita tidak bisa menegur dia dengan temannya menggibah, maka kita hendaklah mengisi hati kita dengan salawat supaya kita tidak menghiraukan. Itu salawat itu sebenarnya terus menerus. Kalau saya pribadi itu jikalau diam, saya lebih baik membaca salawat di dalam hati. Dengan bersalawat di dalam hati ini, hati akan menjadi bersih, suci. Nah, jikalau hati seseorang sudah suci dengan lazim banyak bersalawat itu dia tidak akan mudah terpengaruh dengan keadaan. Keadaan ini tidak akan merusaknya. Semisal ada orang yang marah kepada kita. Jikalau hati kita suci, kita tidak akan terpengaruh, kita tidak akan ikut marah. Itu keadaan tidak mempengaruhi kita. Kalau kita keadaan kehilangan ini tidak akan menggoyahkan hati kita, tidak akan membuat hati kita sedih. Itu kalau sudah hatinya bersinar. Jadi ini sebenarnya teramat penting. Jikalau hati seseorang itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Perkataannya akan baik, kata apa itu perbuatannya baik, semuanya akan baik bermula daripada hati yang baik. 19 menit terus, mudahan selesai. Kemudian tazkiyatur ruh, upaya penyucian jiwa. Ini terkaitnya dengan sebangsa ketuhanan ini. Jadi sebangsa ketuhanan maksudnya itu ini biasanya makanan jiwa ini salah satunya itu zikir. Zikir itu artinya ingat,
tapi bukan menyebut, tetapi ini ingat kepada Tuhan, atau ingat kepada Allah, atau ingat kepada Sang Pencipta. Sebenarnya ingat ini tidaklah ia berhuruf dan tidaklah ia bersuara. Ingat itu kalau kita artikan terkenang. Terkenang itu dia tidak ada hurufnya, dia tidak ada suaranya. Terkenang. Sebagaimana seorang yang terkenang atas kekasihnya. Itu tidak ada hurufnya, tetapi efeknya biasanya diucapkan dengan suara. Itu. Jadi makanan jiwa kita itu salah satunya zikir. Yang zikir ini adalah yang senantiasa terkait kepada ketuhanan. Contoh, ingat di dalam perbuatan. Apabila kita melihat suatu perbuatan, kita ingat bahwa itu adalah perbuatan Allah. La fa'ila illallah. Tiada yang berbuat kecuali Allah. Itu zikir. Ingat, tiada yang bernama kecuali Allah, tiada yang bersifat kecuali Allah, tiada yang maujud kecuali Allah. Itu sebenarnya zikir itu. Pada ketika melihat sesuatu, ini ingat, ini adalah wujudnya Allah. Ini langsung saja. Ini zikir yang tiada huruf, tiada suara. Ingat, jikalau pada makam fana biasanya kita telah memfanakan semua yang ada ini kepada Allah. Jadi yang ada hanya Allah, ini yang dinamakan musyahadah, musyahadatul wujud, memandang kepada satu wujud, yaitu Allah. Jadi bagi para makam wali itu tidaklah diisi lagi di sisi mereka selain daripada Allah. Jadi melihat Allah, mendengar Allah, dan bergerak pun yang ada pada dirinya itu juga Allah. Jadi kalau memfanakan diri itu ada lagi seterusnya yang namanya fanaul fana. Fanaul fana itu pada ketika kita memfanakan semua yang ada ini kita fanakan, hanya Allah yang ada. Yang memfanakan itu tadi juga Allah. Maksudnya itu fanaul fana. Di sini keterkaitannya tentang diri kita. Diri kita yang memfanakan itu. Jadi yang lebih dulu sebenarnya difanakan adalah diri kita. Dengan memfanakan diri kita, di situ diri kita terganti dengan cara kita belajar ilmu ma'rifat. Itu di dalam pengenalan tauhid zat atau ma'rifat zat, itu dengan sendirinya diri kita terganti. Pada ketika kita terganti, jadilah yang melihat Allah, yang dilihat Allah. Ini yang disebut jika kita memuji, maka pada hakikatnya yang memuji Allah dan yang dipuji Allah. Ini ada tingkatannya. Biasanya kalau memuji itu ada puji kadim, ada puji muhaddas bagi muhaddas, ada puji muhaddas bagi kadim, ada puji kadim bagi muhaddas, ada puji kadim bagi kadim. Bagi orang yang ma'rifat hanya satu, yaitu puji kadim bagi kadim. Dia memuji dirinya. Kalau bicaranya begini kan, puji muhaddas bagi muhaddas itu kita memuji seseorang teman kita. Itu. Tapi itu pada hakikatnya seseorang itu tiada dan kita pun tiada. Pada hakikatnya seorang itu dia dan kita pun dia. Jadi puji kadim bagi kadim. Dia yang kadim. Kalau puji muhaddas bagi kadim, kita memuji Allah atau sifat memuji zat. Atau puji kadim bagi muhaddas itu Allah memuji Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'an. Kalau puji kadim bagi kadim ini bagi ma'rifat, puji kadim bagi kadim. Jadi seseorang yang dirinya itu telah mencapai ma'rifat, yang dirinya itu tubadil, pada ketika dia itu tidak ingat, tetap dia itu zat, dia itu bermakna ingat, si ingat. Tetapi apabila dia mengingat, maka itu namanya dia yang mengingat dirinya. Ini tidak ada jalan lupa sebenarnya. Hampir waktunya.
Saya ingin selesai hari ini. Terus tazkiyatun nur ini upaya penyucian Nur Muhammad atau eh, istinja ma'rifat. Itu nur itu adalah buah pancaran keterpujian ini memiliki rasa persaudaraan atau rasa cinta, rasa kasih sayang atau rasa kepedulian. Jadi di sini orang yang ingin menyucikan nuraninya, sering kita dengar, pilihlah dengan hati nurani, katanya begitu. Ini kalau kita ingin menyucikan nurani kita, itu kita kembali kepada fitrah kita, nurani kita ini adalah bersaudara sama dari Nur Muhammad. Kita semua bersaudara. Sudah semestinya kita itu saling peduli. Sudah semestinya saling tolong menolong. Sudah semestinya di sini kita sebenarnya kalau mau mengamaliahkan itu, kalau secara sir itu mendoakan. Jangan pernah lepas daripada mendoakan saudara kita. Saudara se sebenarnya saudara ini banyak. Ada saudara sesama manusia itu sama daripada Nabi Adam keturunannya. Jadi jin tidak termasuk, atau oh ya, jin dan setan tidak termasuk. Iblis itu saudara. Ada saudara itu saudara kandung, ada saudara itu saudara setanah air, ada saudara seagama, ada saudara yang menurut ilmu Nur Muhammad ini kita dari sumber yang satu, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semestinya orang bersaudara itu bagaimana sih, tolong menolong, bantu membantu, saling peduli gitu. Jadi kita itu secara sirnya, kita kalau ingin menyatakan menyucikan nurani kita itu banyak peduli. Kalau melihat saudara kita yang maksiat, semestinya kita itu mesti ada kepedulian, mestinya kita merintih, ini saudara kita. Jadi memang orang Islam itu antar satu dengan yang lainnya itu laksana batang tubuh. Bagian, kalau bagian itu kan tazkiyatun nafs, upaya yang sir nanti ya. Kalau ini masih sebatas saudara dulu, serasa saudara. Jadi di sini mendoakan semestinya kalau melihat saudara kita yang di dalam kesusahan, kita wajib sedih, wajib. Kalau kalau hasad itu biasanya antakrahan yang matallahi ala akhikal muslim, itu merasa enak melihat orang kesusahan. Tapi kalau kita benar-benar bersaudara, ini melihat orang susah itu kita rasa susah. Kita ingin semua saudara kita itu bahagia. Jadi di sini ada upaya, yaitu kita sering mendoakan mereka. Kalau melihat yang maksiat, ya Allah ampuni dia, ampuni dia. Begitu. Kalau melihat yang taat, senang hati itu. Alhamdulillah dia taat. Begitu. Itu kita bersaudara. Makanya jangan pernah lepas. Kalau saya pribadi, saya tidak pernah meninggalkan doa Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Itu jangan pernah lepas. Ya Allah, Allahumma ghfirli, ampuni umat Nabi Muhammad. Ampuni saudara saya ya Allah. Nah, Allahumma arham, rahmati mereka. Allahumma astur, Allahumma jibur, pelihara, perbaiki mereka ya Allah. Itu kita bersaudara. Maka sebenarnya saudara itu tidak akan membiarkan saudaranya menderita. Jikalau ada saudara kita kakinya masuk lumpur satu, itu kita akan ikut membantu untuk mengangkatnya. Makanya di sini mendoakan saudara itu di tiap-tiap sholat itu teramat penting. Kalau menurut tarikat Samaniyah itu, siapa yang membaca
Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad. 4 kali sesudah salat subuh itu masuk padilat wali kutub. Itu karena memang jiwa seorang pemimpin itu semestinya itu memang memperhatikan. Jadi amanah daripada Rasulullah, sebenarnya Rasulullah itu sangat menginginkan kita itu memperhatikan saudara kita. Kita itu saling sayang, menyayangi, mencintai karena Rasulullah. Kemudian yang sir atau upaya penyucian diri diri sir kita atau zat diri kita itu adalah menjariahkan diri kita ini untuk umat manusia. Jikalau kita punya ilmu, ilmu kita ini untuk umat manusia. Yang mana manusia itu adalah bagian daripada diri kita juga. Di dalam ayat yang satu itu ditegaskan bahwa dia dan kita itu sama. Aku adalah dia, dia adalah aku. Jadi sebenarnya sama karena memang pada hakikatnya kita adalah satu sumber. Walaupun berbeda tetapi binika tunggal ika. Berbeda-beda tetap satu juga. Jadi sebenarnya di sini amaliyahnya ini menjariahkan. Kalau kita punya rumah, boleh siapa saja masuk ke rumah kita. Boleh. Kalau kita ada kelebihan harta, harta kita akan kita sisihkan bagi saudara-saudara yang membutuhkan. Itu luar biasa sebenarnya. Jauh dari pelit, dan ini pemurah jadinya as-sakhi habibullah. Orang pemurah kekasih Allah. Itu. Al-jahilu aduullah walau kana aliman. Orang pelit musuh Allah walaupun dia berilmu. Walau kana abidan, sekalipun dia beribadah. Jadi kalau kita punya ilmu, ilmu untuk umat, untuk sesama manusia. Kalau kita punya tenaga kita siapa saja yang memerlukan tenaga kita bantu. Inilah kita itu sebagai makhluk sosial, yang mana ini yang dikatakan Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah dia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ini sebaik-baik manusia. Jangan sampai keberadaan kita itu adanya tidak memberi efek. Ya sepaling tidak kita tadi mendoakan. Jadi keberadaan kita itu bermanfaat sewaktu kita hidup di dunia. Bermanfaat bagi orang lain. Jangan sampai menyusahkan orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sudah 33 lewat 3 menit. Demikian, salah hilap mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.